Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan sholat duhur nabi, jadi kita ini kan setelah kita sholat sunat lalu baca iqomah, jadi mau sholat itu kan datang jamaah, lalu dia berwudu, sedangkan sholat iqomah itu sudah dilapatkan. Apakah kita harus menunggu yang berwudu atau kita langsung melaksanakan jamaahnya itu? Terima kasih. Maksudnya setelah qomat? Iya. Nggak apa-apa, kita menunggu boleh, kita melakukan juga langsung boleh, nggak apa-apa. Tergantung kita sebagai imam. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Buah opinion yang mau bertanya silakan. Nanti dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di dalam salat itu ada misalnya bergerak. Yang saya tanyakan, kadang-kadang saya ada lihat salat itu di waktu setelah bangkit dari sujud ada setiap dia dari sujud apakah memang setiap itu harus berdiri itu mengatakan atau ada di mana yang ada ketentuan yang bisa dikatakan? Karena kalau menambah itu kan menambah gerakan berarti kalau kurang berarti kekurangan. Nah, itu mau penjelasan. Terima kasih. Ya, yang nama takbiratul ihram, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Pak Haji, sampai nih kada mengangkat ketika sampai rukuk. Sami Allahu liman hamidah sunnah, tetapi ada 4 sebab yang disunahkan untuk mengangkat takbiratul ihram. Di waktu sampean pertama kali takbir, Allahu Akbar, ini sunnah. Yang kedua, ketika pian setelah rukuk, Sami Allahu liman hamidah, sunnah. Ketika pian mau sujud, Allahu Akbar, sunnah. Ketika pian bangun dari sujud, berdiri lagi, disunahkan untuk takbir 4. Kalau lebih pun gak apa-apa, hanya makruh saja, tidak membatalkan sholatnya. Paham Pak Haji? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita sedang bersin, lagi membaca Maliki Yaumiddin, ya kan? Hasil, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Lanjutkan Fatihahnya. Gak apa-apa. Ya, tidak menambahkan Fatihahnya, enggak. Tidak menambahkan Fatihahnya. Ketika ada orang memberi salam kepada pian di rumahnya, ada orang memberi salam, maka pian wajib untuk menjawab.
menjawab salamnya itu? Kalau sedang sholat. Dalam keadaan sholat, wajib dia menjawab. Kalau dia bilang ketika dia sudah terbiasa muahid, atau dia menjawab alhamdulillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bilang itu menambahkan, bukan menambahkan. Kalau dia bilang menambahkan, saya mau bertanya, di surat Al-Fatihah ada enggak ucapan amin? Enggak ada kan? Ya sudah. Di dalam surat Al-Fatihah enggak ada ucapan amin akhir ayat itu, ya kan? Tapi kita disunahkan untuk mengucapkan amin. Nah, itu bukan penambahan tentang ayat. Paham Bu? Ada juga ketika kita membaca wasjud wattariq di surat Al-Iqra. Kalau kita nggak sujud, kita cuma mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun bukan sesuatu menambahkan ayat, tetapi hanya disunahkan saja. Disunahkan sujud. Boleh mau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita dalam keadaan membaca Iqra, tahu-tahu ada wasjud wattariq, tahu-tahu kita langsung sujud, habis itu kita berdiri, bukan menambahkan ayat, bukan menambahkan rukun juga. Itu hanya sunnah. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tapi terucap misalnya dari kita, apa yang membatalkan kita? Kita kan misalnya kalau berdoa itu sujud lalu membaca subhanallah yang anas, berarti kita berdoa. Doa itu kan biasanya ada doa bahasa kita, bahasa Indonesia, tapi terucap. Terucap bahasa Indonesia. Iya. Oke. Jangankan terucap bahasa Indonesia, Pak. Dia mengucapkan bahasa Dayak pun juga sah sholat dia. Nah, ya. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Dayak, bahasa Kalteng pun sah. Apakah orang sholat sekarang begini, Pak Haji? Harus diartikan dalam sholat itu. Paham? Arti sholat ini doa. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika dia di rakaat terakhir, di sujud terakhir, dia mengucapkan doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Hong Kong, bahasa apapun, maka diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena orang ini tidak bisa bahasa Arab. Enggak apa-apa. Tidak membatalkan. Yang dinamakan begini Pak, yang dinamakan apabila sholat dengan bahasa Indonesia, karena bukan dengan Al-Quran, bukan doanya loh, bukan di dalam waktu doa, tetapi di waktu dia membaca ayat itu. Paham? Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau dia berbahasa Indonesia dengan nama Allah yang Maha Suci lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, maka batal sholat dia. Itu batal. Tapi ketika dia berdoa dengan bahasa Indonesia di waktu sujud, tidak membatalkan. Tidak membatalkan, maupun dia keluarkan. Ya Allah, panjangkan umurku, ya. Ya Allah, tambahkan ini. Nah, kalau di belakang makmumnya istri dia bos salam sudah, ya kan? Tidak membatalkan Pak, tidak membatalkan. Tetapi boleh, tapi saya bilang
rahasia dalam sholat bukan di waktu sujud yang meminta doa. Akhir. Rahasianya ketika pian bangun dari ruku, itulah yang pian harus meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu bangun dari ruku, i'tidal dari ruku ini angkat sebentar, di situ pian mengucapkan doa yang paten dan yang padat sudah. Mau tahu doanya? Mau nggak? Saya juga lupa doanya. Nanti dijelaskan sama Habib Ali. Paham? Paham Pak Haji? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulang lagi. Saya ingat waktu pertemuan yang lalu sudah ada dibahas juga, yaitu mengenai ketika imam membaca surah Al-Fatihah di akhir. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini ada jeda sedikit. Itu apakah imam makmum bisa ketika baca Rabbi firli wal hidayah? Itu apakah imam atau makmum yang baca itu? Oke. Ini kan? Orang membaca ketiga ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tahu ada orang menjawab Rabbil firli walidayya. Ya kan? Itu yang membacakan boleh makmum, boleh imam. Siapapun boleh. Ada juga ketika kita membaca surat Wadduha. Di ayat terakhir wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka wa daraba alam yajidka yatiman fa'awa wa wajaka dhalan fahada wa wajaka ila fa'adna fa amma yatima fala tanhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Maka kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah itu boleh. Mau imamnya boleh, mau makmumnya juga boleh. Paham Pak Haji? Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut saja. Lanjut. Lanjutnya lagi pada kita menentukan sujud. Jika kita turun sujud, apakah yang dulu utama atau lutut? Lantai kalau sujud dari berdiri pokok berdiri terus turun, apakah tangan dulu yang kita turunkan atau lututnya lantai sujud? Oke. Sekarang saya tanya lawan biar dia praktekkan waktu dia turun bagaimana. Ya. Oke. Mana yang lebih afdal? Artinya yang lebih afdal. Ya kan? Tangannya bolehkah berdahulu atau lutut yang berdahulu? Ya kan? Maka yang lebih afdal lutut berdahulu. Baru tak? Paham? Kalau dua-duanya yang nggak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Paham? Yang mana bagusnya itu? Yang bagusnya Pak, apabila makmum mendahulukan imam dengan dua rukun berdahulu. Imam lagi ruku, belum imam bangun dia sudah bangun. Satu sudah kesalahan. Paham? Habis itu imam bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah,
ketika imam bilang Allahu Akbar, imam sujud, baru kita ikut sujud. Imam bangun dari sujudnya, Allahu Akbar, baru kita ikut bangun. Ya kan? Imam belum mengucapkan, baru mengucapkan asa makmum misalnya. Takut sudah langsung mengucapkan Waalaikumsalam, maka batal sholatnya. Paham tak? Kalau yang lebih afdal mana? Jadi ikuti imam. Arti imam ini kan mendahulukan imam. Kalau makmum mendahulukan imam berarti dia jadi apa? Ya kan? Joni jadi imam, ya kan? Taman Basit jadi imam, atau Taman Basit belum selesai rukuk, Joni sudah rukuk, ya kan? Nah itu. Kalau dia mendahulukan sampai 2 rukuk maka batal sholat itu. Paham tak? Artinya bagaimanapun makmum harus menunggu seorang imam. Imam sudah sujud,